Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian kita pada kesempatan hari ini adalah kita akan bicara mengenai bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bala tentara Allah Subhanahu wa taala itu ada di bumi dan ada di langit. Penting kita ketahui sebagai orang muslim, ya. Bala tentara Allah ini dijelaskan dalam Al-Qur'an yang akan senantiasa membantu manusia, atau akan ada juga yang paling mengerikan bisa menjadi bencana bagi umat manusia. Nah, kita akan pelajari ada 8 bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi dan di langit. Siapa saja bala tentara Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, yang ada di bumi dan di langit? Yang pertama adalah air. Itu disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 14, ya. Air disebut sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala karena air pernah, ya, menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim, ya. Surah Al-Ankabut ayat 14 ini ayat, ya, bala tentara Allah yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh, yang kaum Nabi Nuh itu ingkar kepada Allah. Kaum Nabi Nuh itu, ya, tidak mau menyembah Allah, padahal sudah disuruh oleh Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Nah, bicara masalah air bala tentara Allah, ya, kita juga turut bersukawa berduka cita atas musibah banjir yang melanda saudara-saudara kita, ya, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di Aceh. Semoga yang wafat Allah jadikan mati syahidah, dan keluarganya yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan insya Allah diganti dengan kenikmatan yang lain, yaitu insya Allah. Balik lagi tadi dikatakan, jadi air adalah bala tentara Allah yang bisa membantu manusia. Kalau air itu bisa, ya, bermanfaat, ya, tapi air itu juga bisa menenggelamkan. Kalau air itu bisa mengakibatkan bencana yang terjadi di negara kita, itu bisa jadi karena akibat ulah manusia yang merusak hutan, akhirnya tanah tidak bisa menahan air. Lanjutkan yang kedua adalah angin. Itu juga bala tentara Allah, ya. Bencana angin pernah menyapu bersih kaum Ad atau kaum Nuh, ya. Maaf, bencana angin pernah menyapu bersih kaum Ad atau kaum Nabi Hud, ya, Nabi Hud, ya, bukan Nabi Nuh, maaf, ya. Artinya itu dalam surat Al-Haqqah ayat 6 sampai dengan 7, artinya sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau laput. Al-Haqqah ayat 6 sampai dengan 7. Ini bencana angin yang menyapu bersih kaum Ad pas ketika Nabi Hud, ya. Nah, ini angin juga merupakan bala tentara Allah karena pada waktu itu, ya, kaum Nabi Hud itu juga tidak menyembah Allah, kemudian juga menentang, ya, dan akhirnya apa? Allah menimpakan angin kepada kaum Nabi Hud. Apalagi, ya, bala tentara Allah yang ada di bumi dan di langit, tanah. Salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah menjungkir balikan kaum Lut. Ini, ya, kaum Lut, dan ya, karena apa? Karena perilaku sodomi atau perilaku LGBT.
Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 73 sampai 74 yang artinya maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang menggeluntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Ya, surat Al-Hijr ayat 73 sampai 74 ini adalah tanah bala tentara Allah, dari mana ya tanah tersebut dijungkir balikan ya pada kaum Lut yang waktu itu memang mereka itu LGBT ya, mereka menentang syariat Allah, karena itu mereka ditenggelamkan ya, dijungkir balikan tanah Lut itu juga bala tentara Allah. Apalagi bala tentara Allah yang keempat adalah hawa panas ya. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 44. Hawa panas ini pernah membuat kaum Madian merasa kepanasan seakan-akan terbakar ya. Surah Al-Hajj ayat 44 dan artinya dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku berikan tenggang waktu kepada orang-orang kafir dan aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku ya. Itu kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 44, hawa panas yang membuat kaum Madian ya yang waktu zamannya Nabi Musa itu merasa kepanasan seakan-akan terbakar. Itu juga tentara atau bala tentara Allah. Selanjutnya bala tentara Allah yang kelima adalah petir. Petir juga merupakan bagian dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Pernah ya menyambar bahkan menghantam kaum Samud atau kaum Nabi Soleh alaihissalam ya. Nah, ini kita bisa lihat dalam surah Hud ayat 67 sampai 68 karena kita bicara misalnya ayat Quran ya berkaitan dengan bala tentara Allah. Kita lihat nih dalam surat Hud ayat 67 sampai 68 mengenai petir. Artinya kemudian suara yang menggeluntur menimpa orang-orang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah binasalah kaum Samud. Ini juga petir ya yang bagian daripada tentara Allah yang pernah menyambar ya, yang pernah menghantam kaum Samud ketika di kaumnya Nabi Soleh karena mereka menentang Allah. Ya. Apalagi tentara Allah ya, bala tentara Allah yang ada di bumi adalah laut. Kita pernah dengar laut pernah menenggelamkan Fir'aun beserta para tentaranya pada zaman Nabi Musa alaihi wasallam. Artinya hanyalah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Sedangkan kamu menyaksikan soal Baqarah ayat 50. Bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun beserta dengan bala tentaranya pada zaman Nabi Musa. Ini menunjukkan laut adalah bala tentara Allah. Laut diperintahkan oleh Allah menenggelamkan Fir'aun. Jadi banyak ya tadi ya, jadi banyak sekali bala tentara Allah ya, jadi kita air, kemudian tadi itu ya tanah, angin, kemudian hawa panas, petir, laut. Yang ketujuh, apa? Bala tentara Allah, sebutan Al-Quran, burung ababil. Nah kita dengar ya, kita pelajari burung ababil merupakan tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah meluluh lantakkan pasukan Abraham saat mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Ini bisa kita lihat surah Al-Fil ya. Surah Al-Fil ayat 3 dan 4 surat Al-Fil. Artinya ya, dan dia mengirimkan kepada mereka pasukan Abraham, burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Nah, ini bagaimana burung ababil merupakan tentara Allah yang meluluh lantakkan pasukan Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ditolong oleh Allah ya, tolong oleh Allah, Ka'bah tidak dihancurkan, selamat karena bala tentara Allah diturunkan, yaitu adalah burung ababil. Dan yang terakhir bala tentara Allah yang ada di langit ya, kali kita bicara bala tentara Allah yang ada di bumi ya tadi ya, dan air, kemudian angin, petir, hawa panas, tanah, kemudian juga ada topang, burung ababil. Kalau yang ada di langit adalah malaikat. Tentara Allah di langit adalah malaikat. Salah satu tentara Allah di langit adalah malaikat, yakni makhluk yang tercipta dari cahaya. Allah telah mengirimkan bala tentaranya, malaikat, untuk membantu Rasulullah SAW dalam perang Badar. Malaikat hadir
untuk mendukung orang-orang beriman dan menjadi cambuk bagi orang-orang kafir. Ya, firman Allah ya itu bisa dilihat di dalam surat ya Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu adalah di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah Al-Anfal ya ayat 9 sampai dengan ayat 10 yang menunjukkan bagaimana tentara Allah di langit ya yang ketika membantu Rasulullah dalam perang Badar. Masya Allah ya, ini banyak sekali ya yang sudah kita pelajari hari ini. Ada 8 bala tentara Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada terjadi di muka bumi ini, di peristiwa-peristiwa yang terjadi juga pada zaman para nabi. Sekali lagi kami dari Yayasan Bunyan mengucapkan turut berduka cita, belasungkawa atas kejadian bencana banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, Sibolga, dan juga di Aceh. Sekali lagi mudah-mudahan Allah menjadikan para syuhada bagi yang sudah meninggal, korban banjir, longsor, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, Allah berikan kekuatan kesabaran. Insya Allah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas kesabaran dan ikhlasan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan. Semoga juga kita semua istiqamah pada jalan Allah dan berikan kekuatan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan dan kita terhindar dari maksiat dan dosa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Ada salah khilaf, kami mohon maaf lahir dan batin kepada Allah. Kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.